Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah anak-anak semuanya sehat. Tadi udah pada sarapan belum? Sudah. Sekarang salah satu memimpin doa. Siapa yang memimpin? Sudah. Ya, Mas Kudrat, yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, yaitu mengenal aturan di lingkungan keluarga. Sebelum kita belajar lingkungan keluarga, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Guru akan mengaksen. Ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Kalian tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kamu harus meningkatkan rasa nasionalisme kamu. Rasa nasionalisme itu tidak harus kalau zaman dulu berperang. Kalau sekarang kalian harus rajin belajar. Setelah kita mengaksen kamu, guru juga akan memberi motivasi kepada kamu. Kalian kan sudah diberi kesehatan, kenikmatan bisa sekolah, badannya sehat kuat. Kalian kalau ke sekolah naik sepeda apa diantar? Naik sepeda. Ya, itu biar kita sehat. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kesehatan, kenikmatan, bisa belajar, bisa sekolah. Sekarang guru SBY dulu. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Setelah kalian melaksanakan SBY, apa yang kalian rasakan? Sedih atau senang? Senang dan semangat untuk belajar. Sebelum kita tahu materi, nanti ada video pembelajaran tentang aturan yang ada di lingkungan keluarga. Guru mau membacakan tujuan pembelajarannya. Untuk yang pertama, setelah mengeksplorasi buku ajar dan melihat video pembelajaran peserta didik kamu ya, dapat mengenal aturan di lingkungan keluarga. Yang kedua, setelah mengerjakan LKPD dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan contoh sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga. Terus yang ketiga, setelah berdiskusi dan memperoleh penguatan dari guru, peserta didik dapat menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Setelah pembelajaran ini, nanti kalian harus bisa melaksanakan atau mengerjakan
tujuan pembelajaran itu. Sebelum kita ke materi, Bu Guru ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa membaca? Tunjukkan jari, yuk, Mbak. Siap. Apakah bangun pagi merupakan aturan? Ada yang bisa jawab nggak? Jawabannya apa, Mbak? Iya. Pintar, tepuk tangan, keluarga. Sila. Mbak Adel, ya, nomor 2. Siapa yang bisa baca? Ya, tunjuk jari. Saya bacakan kalau begitu. Apa itu aturan? Ada yang tahu nggak aturan itu apa? Aturan itu suatu tindakan yang harus kamu lakukan atau yang kamu kerjakan. Sekarang kalian akan melihat video. Sebenarnya. Halo anak-anak, kali ini bersama pada kalian kita akan belajar tentang aturan berlaku di rumah. Menurut kalian, apa itu aturan? Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Tujuan aturan adalah untuk menciptakan kegiatan atau kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi, ketika kita menaati aturan yang berlaku di rumah, maka kehidupan di rumah kita akan menjadi tertib dan teratur. Contoh aturan yang ketiga yang biasanya berlaku di rumah adalah sarapan atau makan pagi. Setiap pagi, anggota setiap anggota keluarga harus sarapan. Dan contoh yang terakhir yaitu membantu pekerjaan rumah. Baik oleh anak-anak dari video sore hari ini. Terima kasih. Nah, kalian sudah melihat video pembelajaran tentang aturan yang ada di rumah. Tadi kira-kira ada yang masih ingat nggak? Apa itu aturan yang ada di rumah? Contohnya misalnya apa, yuk? Ada yang bisa nggak setelah melihat video? Merapikan tempat tidur. Tepuk tangan buat Mbak Adia. Apa lagi, Leo? Iya, pintar. Tepuk tangannya mana? Ya, apa lagi, Mbak? Membantu pekerjaan di rumah. Ya Allah, pintarnya Mbak Adia. Kita kasih tepuk. Wow. Kasih gue, kasih gue, wow. Bisa baca tulisan Bu Guru, anak-anak? Yuk dibaca. Aturan yang ada di lingkungan keluarga. Satu, apa tadi? Merapikan tempat tidur, pintar. Apa lagi? Membantu pekerjaan. Kita ada yang bisa membantu Bu Guru memasukkan di depan. Mbak Adel, Mbak Adel malu-malu. Lagi, satu lagi. Ayo, Mbak. Iya, pintar. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang pintar. Dibaca nomor 1. 2. Membantu pekerjaan orang
tidur yang ada di tempat tidur itu apa saja toh? Kok dirapikan? Bantal, boleh, selimut, sama spray. Jadi kalau kalian habis kamu tidur langsung melayu padahal tidak rapi, selain dirapikan harus disapu biar bersih. Di kamar itu kan ada meja, mejanya juga harus tertata rapi, orang kelumbrak tuh boleh disawan mah ya orang sep. Dapat tangan buat kalian, dapat semangat. Sekarang kita lanjutkan perilaku. Perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga. Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan di lingkungan keluarga dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya tadi ini. Jadi setiap hari kalian itu melakukan kegiatan mematuhi atau melaksanakan aturan yang ada di lingkungan keluarga. Misalnya ada pertanyaan, mengikuti upacara itu termasuk lingkungan di mana? Di sekolah. Terus merapikan tempat tidur. Lingkungan di mana? Di rumah. Memakai seragam sesuai jadwal. Di sekolah. Makan, duduk di tempat di meja makan dengan tertib, itu termasuk aturan yang ada di rumah. Jadi kalian sudah paham ya, dan aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di sekolah. Setelah kalian sudah paham apa aturan yang ada di rumah, perilaku yang ada di rumah, nanti kalian akan belajar kelompok ya, sesuai dengan nilai yang sudah ditata dulu. Siap? Iya. Semangat. Nanti setiap kelompok mengajarkan tugas yang berbeda. Setelah itu nanti kalian presentasi satu maju satu-satu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis anggotanya. Dibaca dulu perintahnya. Ayo kita membuat aturan. Alatnya apa saja? Yuk. Selembar kertas HVS. Lagi. Alat tulis. Terus crayon atau warna. Terus cara membuatnya yuk. Gimana? Baca yuk. Ini kan juga ada, kalian juga
Nanti kalian berdua buat ini, kamu juga nanti dipilih yang bagus yang mana ya. Yuk. Nah, bagaimana dipahami? Lipat kertas menjadi dua. Yuk, lipat. Dirapikan dulu. Dilipat seperti buku ya. Ini buku. Jadi kan membuat ya. Terus berikan yang selanjutnya. Kalau kamu tuliskan di sini, tulis sini. Tuliskan aturan yang ada di rumahmu. Tulis. Berapa? 5 boleh, 4 boleh. Contoh aturan di rumah. Nanti di sini gambarnya. Besar ada titik tidak? Ya sambil menunggu kelompok 2, kelompok mana yang mau presentasi? Yang mana? Semuanya ke depan, nanti yang membacakan satu. Yuk. Saya dengarkan kami.
Zaida, 3, Mami, 4, Ayunita, 2, Jadi tadi kalian sudah presentasi dari kelompok 1, 2, 3. Untuk kelompok 3, anggota tersebut dan membuat buku tentang aturan yang ada di rumah. Jadi kalau membuat buku itu bahannya selembar kertas HVS sama alat tulis dan pewarna. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah seperti ini. Jadi selembar kertas dilipat, terus contoh aturan yang ada di rumah, lalu gambarnya boleh dipilih. Ini sedang apa anak? Nyapu apa Terima kasih kelompok dari Mas Koja. Untuk kelompoknya Mbak kelompok 1. Kelompok 1 memberi tanda cinta jika melaksanakan aturan. Aturan bangun pagi ya selalu kita mandi setiap pagi mandi, sikat gigi, senam. Setiap pagi senam enggak? Oke. Senam. Terus pamit sama kedua orang tua, berangkat sekolah dengan hati yang bahagia, semangat mencari ilmu, menyayangi teman. Nah itu semuanya ini untuk kelompok ada dicinta karena semua sudah melaksanakan aturan pada pagi hari. Misalnya yang tidak melaksanakan senam boleh disikat. Terus akibatnya jika tidak pamit kedua orang tua, akibatnya apa? Kalau kamu sekolah terus kurang pamit sekolah sama orang tua, iya pinter orang tua akan khawatir. Untuk ada mau tak sangoni kok wis mangkat. Nah seperti itu deh. Jadi kalau mau sekolah harus pamit sama kedua orang tua. Dulu itu gimana ya? Terus kelompok Mbak Naura, kelompok 2. Ini menyusun kata-kata yang belum benar menjadi benar. Misalnya sampah ikan membuang. Terus dijawab sama kelompoknya, ikan membuang sampah sudah betul atau belum? Ya, betul. Mengepel lantai bina. Yang betul, bina mengepel lantai. Dijawab oleh kelompok Mbak Naura. Benar. Panca pakaian merapikan. Kalau disusun menjadi panca merapikan. Terus mencuci sakti piring. Kalau disusun yang benar menjadi sakti mencuci piring. Terus sekarang kalian menempel, salah satu menempel di depan ya. Semua? Terima kasih anak-anak ya, semangat. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang aturan yang ada di lingkungan keluarga. Kalian kan masih ingat ya contoh lingkungan keluarga tadi seperti merapikan tempat tidur, membantu mengerjakan orang tua,
dua kali sehari. Gosok gigi sebelum tidur dan makan. Cuci tangan sebelum makan. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Untuk hari ini, kalian perasaannya bagaimana setelah belajar bersama guru? Semangat ya? Nah, kalian nanti merupakan perasaan kalian di sini. Kalian pilih senang atau susah. Perasaan kalian setelah belajar bersama guru. Pilih salah satu, itu perasaan kamu setelah belajar bersama guru. Apakah merenung, apakah senyum? Sudah memberikan waktu kita. Yang sudah. Lanjutkan ke depan. Depan dada. Senyum, senyum. Senyum senang. Oke, untuk pembelajaran kali ini tutup. Terima kasih karena kita bersama dulu. Dikemas dulu. Oke, sebelum pulang kita bertemu dulu. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang dulu, Senyum manis. Kalau kau mau pulang dulu tertib, tertib. Kalau kau mau pulang, ayo kita lakukan. Senyum manis duduk tertib lalu berdoa. Mana suaramu? Mana sekolahmu? Terima kasih anak-anak. Pelajaran saya tutup. Ada salah-salah dari Bu Guru. Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.